Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini Rahma Safira, NPM 19510302889 dari program studi Akuntansi Syariah kelas A. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara penyelesaian kasus dari 2 soal UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Berikut ini adalah video penjelasannya. Pada kasus pertama, yaitu tanggal 4 Desember 2021, PT Mahari menjual persediaan kepada pelanggan di Malaysia senilai Rp45.000 Malaysia dengan harga pokok sebesar Rp22.500 Malaysia secara kredit selama 80 hari. Berikut adalah data nilai tukar yang diperlukan per Rp1 Malaysia terhadap rupiah. Tanggal 4 Desember 2021, kurs spot sebesar 3.400. Pada tanggal 31 Desember 2021, kurs spot sebesar 3.550. Dan pada tanggal 21 Maret 2022, kurs spot sebesar 3.500. Buatlah semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Baiklah, saya akan menjawab soal pertama, di mana pada soal pertama ini diketahui bahwa pengakuan awal 4 Desember 2021 kurs rupiahnya sebesar 3.400, sehingga kita perlu menyesuaikan kurs rupiah terhadap ringgit Malaysia dengan cara Rp45.000 Malaysia kita kalikan dengan Rp3.400, sehingga diketahui bahwa PT Mahari ini memiliki piutang dalam rupiah sebesar 153 juta. Untuk BPP, diketahui bahwa beban pokok penjualan ini pada soal yaitu sebesar Rp22.500 Malaysia. Kita kalikan dengan kurs sebesar 3.400, maka diketahui beban pokok penjualannya ini sebesar Rp76.500. Untuk jurnalnya, piutang kita debit sebesar Rp153 juta dan pendapatan penjualan kita kredit sebesar Rp153 juta. Lalu untuk BPP, kita debit sebesar Rp76.500 dan persediaan kita kredit sebesar Rp76.500. Lalu, diketahui informasi dari soal ini bahwa transaksi diselesaikan pada 21 Maret 2022 atau setelah periode pelaporan keuangan tahunan, sehingga kita perlu menyesuaikan pos moneter piutang sebelumnya yang telah kita akui ini apakah terpengaruh atau tidak terhadap perubahan kurs. Diketahui pada 31 Desember 2021, ini kursnya sebesar 3.550. Kita lakukan penyesuaian, yaitu 45.000 kita kalikan dengan 3.550, sehingga diketahui piutang yang dapat diakui oleh PT Mahari pada tanggal 31 Desember 2021 ini sebesar Rp159.750.000. Terdapat perbedaan piutang pada tanggal 31 Desember dan pada tanggal 4 Desember. Ini dikarenakan adanya perubahan kurs. Kita lihat berapa jumlah selisih piutang tersebut, yaitu lebih tinggi Rp6.750.000, sehingga dapat diketahui bahwa PT Mahari ini memiliki keuntungan sebesar Rp6.750.000 karena perubahan kurs. Untuk mencatat jurnalnya, yaitu piutang kita debit sebesar Rp6.750.000 dan keuntungan dari selisih kurs sebesar Rp6.750.000. Kenapa keuntungan? Karena di sini kasusnya bahwa PT Mahari ini menjual persediaan, sehingga dengan perubahan kurs yang semakin tinggi, piutang yang diakui oleh PT Mahari ini juga semakin tinggi. Kemudian, saat pelunasan, yaitu pada tanggal 21 Maret 2022, diketahui bahwa kurs sebesar 3.500. Kita lakukan penyesuaian kurs rupiah terhadap ringgit Malaysia, yaitu Rp45.000 Malaysia, kita kalikan 3.500. Di mana diketahui pada tanggal 21 Maret ini, PT Mahari
memiliki piutang sebesar 157.500.000, di mana ini lebih rendah daripada piutang yang diakui pada tanggal 31 Desember 2021. Kita hitung selisihnya, yaitu selisihnya sebesar 2.250.000. Kita catat jurnalnya, yaitu kas di debit sebesar 157.500.000, lalu beban dari selisih kurs sebesar 2.250.000, lalu piutang kita kredit sebesar 159.750.000. Kenapa ini 20.250.000 ini 2.250.000 ini tuh minus karena kursnya lebih rendah daripada tanggal 31 Desember, sehingga dimana seharusnya PT Mahari ini tuh waktu 31 Desember ini memiliki piutang sebesar 159.750.000, akan tetapi karena ada perubahan kursnya, piutang yang diakui ini semakin rendah, yaitu rendahnya sebesar mengalami kerugian sebesar 2.250.000. Untuk mencatat kerugian ini, maka jurnalnya yaitu beban kerugian dari selisih kurs kita debit sebesar 2.250.000 dan piutang kita kredit sebesar 2.250.000. Lalu untuk jurnal pelunasan piutang ini, jurnalnya yaitu kas kita debit sebesar 157.500.000 dan piutang kita kredit sebesar 157.500.000. Kemudian, pada soal kasus kedua, diketahui bahwa PT Aksara membeli peralatan elektronik dari Australia seharga $150.000 pada tanggal 26 Februari 2022. Dengan pembayarannya ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2022. Pada tanggal yang sama yaitu 26 Februari 2022, PT Aksara melakukan kontrak forward 60 hari untuk membeli $150.000 dengan kurs $1 sama dengan Rp5.240 untuk mengurangi risiko perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku, yaitu pada tanggal 26 Februari 2022, kurs spot sebesar Rp5.230. Dan tanggal 27 April 2022, kurs spot sebesar Rp5.275. Bagaimana jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas dan bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Dari informasi soal diketahui bahwa PT Aksara melakukan pembelian peralatan elektronik seharga $150.000. Maka pada pengakuan awal ini memunculkan hutang sebesar $150.000. Sedangkan untuk mata uang fungsional yang digunakan oleh PT Aksara adalah rupiah. Maka dari hal ini kita perlu melakukan penyesuaian kurs rupiah terhadap dolar, yaitu $150.000 kita kalikan dengan 5.230. Sehingga hutang yang dimiliki oleh PT Aksara ini sebesar 784.500. Untuk jurnalnya, peralatan kita debit sebesar 784.500 dan hutang dagang kita kredit sebesar 784.500. Pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 26 Februari 2022, PT Aksara ini melakukan perjanjian kontrak forward selama 60 hari untuk membeli $150.000 dengan kurs
forward yang dijanjikan sebesar 5.240. Kita lakukan penyesuaian terhadap rupiah, sehingga diketahui bahwa dari transaksi ini memunculkan piutang sebesar 786 juta. Untuk jurnalnya, yaitu piutang kepada broker menerima dolar, karena kan di sini PT Aksara ini melakukan perjanjian untuk membeli dolar sebesar 726 juta. Kita debit, lalu hutang kepada broker menyerahkan rupiah. Ini kita kredit sebesar 786 juta. Dari informasi soal diketahui juga bahwa transaksi ini jatuh tempo pada tanggal 27 April 2022, di mana kurs saat tanggal 27 April ini yaitu sebesar 5.275. Maka kita perlu melakukan penyesuaian saldo pos moneter hutang yang telah kita akui sebelumnya ini berpengaruh atau tidak terhadap perubahan nilai kurs. Maka kita lakukan penyesuaian. Dari penyesuaian ini diketahui bahwa lebih tinggi dari penyesuaian sebelumnya, yaitu jika kita jumlahkan lebih tinggi 6.750.000. Sehingga dari hal ini, karena PT Aksara ini melakukan pembelian, maka hutang dagang yang dimiliki oleh PT Aksara ini lebih tinggi. Sehingga PT Aksara ini mengalami kerugian akibat perubahan kurs senilai 6.750.000. Maka untuk jurnalnya, kerugian selisih kurs ini kita debit sebesar 6.750.000, lalu hutang dagang kita kredit sebesar 6.750.000. Pada tanggal 27 April juga, PT Aksara ini mempunyai janji kepada broker, yaitu pada transaksi pembelian dolar, di mana pada tanggal 27 April ini harga spotnya sebesar 5.275, sedangkan harga kurs perjanjian kontrak forward ini yang diakui pada tanggal 26 Februari itu sebesar 5.240. Dalam hal ini diketahui bahwa PT Aksara akan mengeluarkan uang lebih sedikit senilai Rp35 dari harga kurs spot yang berlaku pada tanggal 27 April 2022. Sehingga jika kita lakukan penyesuaian dalam rupiah, maka PT Aksara ini akan mengalami keuntungan sebesar 5.250.000 akibat perubahan kurs. Nah, untuk jurnalnya, saat PT Aksara ini akan membayar hutang kepada broker, yaitu hutang kepada broker. Pada broker, di mana PT Aksara ini akan menyerahkan rupiah. Kita debit hutang kepada broker senilai 786 juta, lalu pas kita kredit sebesar 786 juta. Kemudian pada tanggal 27 April ini juga tuh PT Aksara akan menerima dolar, karena kan tadi dia melakukan pembelian dolar pada tanggal 26 Februari. Sehingga untuk jurnalnya, kas menerima dolar, ini kita debit kas sebesar 791.250.000. Kemudian karena tadi PT Aksara ini mengalami keuntungan, ini keuntungan selisih kurs kita kredit sebesar 5.250.000 dan piutang kepada broker
piutang memberikan dolar ini, kita kredit sebesar 786 juta. Nah, ketika PT Aksara ini sudah mendapatkan dolar, dia akan membayarkan hutang kepada Australia, karena kan tadi dia membeli peralatan elektronik di mana jurnalnya, yaitu hutang dagang, kita debit sebesar 791.250.000, kemudian kas kita kredit sebesar 791.250.000. Lalu, kita lakukan perbandingan jika menggunakan kontrak forward atau tidak terhadap laba atau rugi dari transaksi impor. Di mana jika kita menggunakan kontrak forward, transaksi impor ini diketahui memiliki kerugian sebesar 6.750.000. Sedangkan saat kita melakukan kontrak forward, PT Aksara ini memiliki keuntungan sebesar 5.250.000. Maka rugi bersih yang dimiliki oleh PT Aksara saat menggunakan kontrak forward ini yaitu sebesar 1.500.000. Akan tetapi jika PT Aksara tidak menggunakan kontrak forward, maka rugi dari transaksi impornya yaitu sebesar 6.750.000. Sehingga rugi bersih PT Aksara ini jika tidak menggunakan kontrak forward ya sebesar 6.750.000. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perhitungan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.